Shalom, puji Tuhan ya, kita bertemu lagi dalam renungan hari ini. Kiranya semakin kita merenungkan ayat-ayat firman Tuhan, kita semakin berakar kuat dalam Tuhan ya. Kita semakin tahu isi hati Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita tahu tujuan kita ya. Kita harus bisa menyelaraskan keinginan, tindakan-tindakan yang kita ambil setiap harinya, atau pikiran kita, atau apapun yang kita lakukan, kita harus juga bisa menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Kita bisa mengerti bahwa segala sesuatunya nanti yang terpenting itu apakah sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah sesuai dengan tujuan akhir kita, bertemu dengan Tuhan atau tidak. Amin ya. Apapun yang kita lakukan, tindakan kita, pikiran kita, keputusan kita ambil apapun itu ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus bisa menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Amin ya. Untuk kita selalu ingat apapun ya, bahwa tujuan kita cuma satu pada akhirnya, bertemu dengan Tuhan, tidak ada yang lainnya. Kiranya kita bisa saling mendukung, saling mensupport, saling membantu dengan sesama kita ya, dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman dimanapun kita dipertemukan ya. Kita bisa saling memberkati, kita saling menyelamatkan, bukan saling menghakimi. Amin ya. Kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji-pujian bagi Allah ya, semakin melimpah kasih karunia yang ada di atas muka bumi ini, karena kita tahu kasih karunia semakin dibagi, semakin melimpah, tidak berkurang. Amin ya. Puji Tuhan. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Ya, puji Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Filipi pasal yang keempat ya, ayat 10 sampai 20. Judul perikopnya, terima kasih atas memberikan jemaat. Dilanjutkan dengan perikop yang terakhir ya, salam. Pasal yang keempat, Filipi pasal yang keempat, ayat 21 sampai 23. Judulnya salam. Kita akan baca. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Katakan ini
bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di atas Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali memberikan bantuan kepadaku. Tapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin membesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kiriman dari Epafroditus maupun pemberian yang baru, suatu korban yang disukai, yang akan berkenan di hadapan Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, dan dimuliakanlah Allah dan Bapa kita semua selama-lamanya. Amin. Amin ya. Di sini terima kasih atas pemberian jemaat. Paulus mengatakan bahwa Paulus itu pernah merasakan apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Amin ya. Paulus juga pernah mengatakan, di sini mengatakan, tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Paulus juga mengatakan, Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin ya. Ini iman Paulus tahu bahwa dia melayani Tuhan pemilik dunia ini. Paulus sampai mengatakan seperti itu. Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Iman Paulus ini. Amin ya, kiranya menguatkan kita juga. Terima kasih atas pemberitaan jemaat. Ini judul perikop kali ini. Kita akan renungkannya dari ayat di atas, ayat demi ayat, bagaimana Paulus ini ya menulis suratnya kepada jemaat Filipi. Dikatakan di ayat 10, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Di sini Paulus mengatakan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Jadi sebelumnya perasaan mereka dan pikiran mereka belum bertumbuh kembali untuk Paulus. Ditulis seperti itu oleh Paulus. Dikatakan memang selalu ada perhatianmu. Paulus mengakui memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Itu yang dikatakan Paulus, tidak ada kesempatan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dikatakan Paulus bahwa Paulus itu mengucapkan hal ini bukan karena Paulus kekurangan ya, karena Paulus telah belajar
untuk mencukupkan segalanya. Dikatakan di sini, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu yang dilakukan Paulus, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dikatakan di ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Paulus tahu rasanya apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Diceritakan juga kepada jemaat di Filipi. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia baik bagiku. Dikatakan di sini juga Paulus mengatakan bahwa tidak ada rahasia bagi Paulus lagi. Semua sudah dirasakan, kekurangan, kelimpahan, itu semua sudah dirasakan Paulus. Dan itu bukan sesuatu yang rahasia bagi Paulus ya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Tidak ada yang merupakan rahasia bagi Paulus ya, amin. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus sudah tidak heran karena Paulus belajar mencukupkan diri ya dalam segala keadaan. Jadi sampai mengatakan baik dalam hal kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus tahu semuanya itu. Dikatakan di ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin ya. Iman Paulus yang masih sering kita ucapkan. Dalam segala perkara dapat kutanggung, dapat kita tanggung ya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin ya. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dari dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat ke Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dalam hak aku selain daripada kamu. Ini yang dikatakan Paulus. Paulus akan pergi, tapi tidak ada perhitungan hutang maupun piutang di antara Paulus dan jemaat Filipi. Dikatakan di ayat 16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Paulus mengatakan memang saat di Tesalonika pun jemaat Filipi juga berusaha mengirimkan bantuan kepada Timotius. Dikatakan di ayat 17, tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Dikatakan oleh Paulus, yang diutamakan oleh Paulus bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya. Karena apa? Yang makin memperbesar keuntunganmu. Dikatakan di ayat 18 gini, aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Ini yang dikatakan Paulus ya, bahwa Paulus telah menerima semua yang perlu daripadaku ya, malah lebih daripada itu. Dikatakan di ayat selanjutnya, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Amin ya. Ada kurban dikatakan di sini. Katakan Paulus telah menerima ya kiriman dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum. Amin. Dikatakan suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan di hadapan Allah. Sudahkah kita berkenan di hadapan Allah? Cek diri kita ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Semuanya untuk kemuliaan Allah. Balik lagi, semuanya untuk kemuliaan Allah. Dikatakan di sini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita imani itu. Kita imani ya. Dan perikop terakhir, salam
Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kairos. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Ini salam ya, salam Paulus ya di suratnya kepada jemaat Filipi, ditulis di perikop terakhir. Salam, sampaikanlah salamku. Paulus mau jemaat Filipi menyampaikan salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Amin ya. Salam kepadamu dari segala yang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kairos. Masih ada yang tinggal di istana ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kiranya roh Tuhan selalu menyertai kita sampai kesudahannya. Dalam hal kekurangan atau kelimpahan kita sudah mengalami. Amin ya. Tapi biarlah Allah memberkati kita menurut kekayaannya ya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk hal yang luar biasa yang diberikan kepada kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang memerlukan penyembuhan Tuhan. Kiranya kekuatkan Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Dan beri kami mujizat-Mu, kesembuhan-Mu Tuhan. Dari siapapun yang membutuhkan. Biar nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pekerja dan usaha daripada-Mu. Berikan kami pekerja dan usaha yang daripada-Mu, yang dalam membawa kami untuk keluarga kami dekat lagi kepada-Mu. Biar nama-Mu yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup. Beri kami pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut kecinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami dekat lagi kepada-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kami juga berdoa Tuhan beri kami anak cucu yang daripada anak cucu yang takut Engkau, yang cinta Engkau Tuhan, yang dapat membawa kami dan keluarga kami dekat lagi kepada-Mu. Kau berikan kami pasangan yang keluar daripada-Mu, anak cucu yang keluar daripada-Mu, yang keluarga kami mau menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahannya. Anak cucu yang penuh takut akan Engkau Tuhan, yang bangga memiliki orang tua seperti kami Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Dan biarlah anak cucu kami mau menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahannya. Untuk siapapun dari kami saat ini mengalami masalah beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup Tuhan, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, solusi masalah daripada-Mu, hal-hal yang baik daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Kau berikan terobosan, Kau berikan jawaban doa, berikan hal-hal yang baik saja Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Siapapun yang saat ini mengalami masalah hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan terobosan daripada-Mu, penyelesaian masalah daripada-Mu, solusi-solusi daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Biar Roh Kudus, hadirat-Mu, penyertaan-Mu, mujizat-Mu berlimpah dalam hidup kami semua sampai kesudahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.